Hai, saya Dan dalam tutorial ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara menggunakan Xero, sebuah perangkat lunak akuntansi populer untuk pemula. Bahkan, jika Anda benar-benar baru dalam menggunakan Xero, di video ini Anda akan belajar cara menghubungkan bank Anda dan menavigasi dashboard Xero, cara merekonsiliasi transaksi bank Anda, cara mengirim faktur dan penawaran, serta cara mengelola tagihan dan menjalankan laporan yang menunjukkan secara tepat bagaimana kinerja bisnis Anda. Anda tidak perlu memiliki pengalaman akuntansi untuk mengikuti tutorial ini. Saya akan menjelaskan semuanya dengan istilah yang sederhana seiring kita berjalan bersama. Di akhir tutorial ini, Anda akan tahu cara mengelola akuntansi harian Anda di Xero tanpa merasa kewalahan. Untuk memulai, izinkan saya menunjukkan cara mendaftar Xero dan memilih paket yang tepat. Langkah pertama adalah mendaftar menggunakan tautan khusus yang Anda lihat di layar di bawah ini, atau cukup klik tautan pertama di deskripsi video. Ketika Anda mendaftar menggunakan tautan tersebut, Anda akan mendapatkan diskon 90% untuk 6 bulan pertama Anda, yang merupakan penawaran lebih baik daripada yang Anda temukan bahkan di halaman utama Xero. Setelah Anda mengklik tautan itu, Anda akan bergabung dengan saya di halaman ini. Klik dapatkan diskon 90% selama 6 bulan. Lalu masukkan detail kontak Anda untuk mulai menggunakan Xero. Setelah Anda memasukkan detail Anda, gulir ke bawah dan klik berikutnya, konfirmasi. Xero akan mengirimkan email kepada Anda. Jadi buka kotak masuk Anda, temukan email konfirmasi, buka, lalu klik mulai. Pilih kata sandi, lalu klik aktifkan akun Anda. Kemudian masukkan detail bisnis Anda, lalu klik beli sekarang, dan Xero akan mulai menyiapkan bisnis Anda. Di layar ini, Anda dapat membandingkan semua paket Xero. Saya akan memilih paket early untuk video ini, tapi ada baiknya Anda mengetahui perbedaannya. Paket early mencakup semua kebutuhan dasar, tetapi membatasi Anda pada 20 faktur dan 5 tagihan per bulan. Paket growing menghapus batasan tersebut dan menambahkan fitur rekonsiliasi otomatis dari Xero. Sedangkan paket established menambahkan fitur tambahan seperti pelacakan waktu proyek dan mata uang ganda. Jika Anda belum yakin, mulailah dengan paket early dan Anda selalu bisa meningkatkan paket nanti. Setelah memilih paket, Anda akan melihat bahwa diskon 90% diterapkan untuk 6 bulan pertama Anda. Dari sini, pilih untuk melanjutkan. Gak ada add-on yang tersedia untuk paket early, jadi saya akan lanjut ke akun penagihan. Pada layar ini, buat akun penagihan Anda dengan menambahkan alamat bisnis Anda. Lalu lanjutkan untuk meninjau dan membayar. Masukkan detail pembayaran Anda, lalu klik konfirmasi untuk melakukan pembelian. Setelah langganan Anda dikonfirmasi, klik selesai. Kemudian Xero mungkin akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk mempersonalisasi proses onboarding Anda. Jangan terlalu khawatir dengan jawaban Anda untuk pertanyaan-pertanyaan ini, karena saya akan menunjukkan bagaimana kita melakukan semuanya di dalam aplikasi. Cukup pilih jawaban terbaik untuk menyelesaikan kuesioner. Usai menjawabnya, Anda akan ke beranda. Jika tidak, klik tab ini. Sekarang, saya tutup tab lainnya. Dan hal pertama yang ingin kita lakukan adalah menghubungkan rekening bank Anda. Sebelum kita melakukannya, ada satu catatan singkat sebelum kita mulai. Beginilah tampilan Xero saat saya merekam hari ini, tetapi perangkat lunak akuntansi online sering diperbarui. Beberapa tombol mungkin berada di tempat yang sedikit berbeda saat Anda menonton tutorial ini, tetapi alur umumnya seharusnya tetap kurang lebih sama. Dari beranda, klik akuntansi, lalu rekening bank. Kemudian di kanan atas, klik tambah rekening bank. Menghubungkan bank Anda adalah salah satu bagian terpenting dari proses setup karena setelah terhubung, transaksi Anda akan otomatis masuk ke Xero. Nantinya Anda akan menggunakan transaksi tersebut untuk menjaga pembukuan Anda tetap akurat. Cari bank Anda di sini, atau jika sudah terlihat, langsung saja pilih. Lalu klik lanjutkan dan masuk ke akun bank Anda. Xero akan menggunakan Plate untuk menghubungkan akun Anda secara aman. Cukup masuk dan transaksi Anda akan mulai masuk secara otomatis. Ada baiknya juga menghubungkan layanan pembayaran seperti Stripe atau PayPal. Ini memungkinkan pelanggan Anda membayar faktur secara online sehingga Anda bisa menerima pembayaran lebih cepat. Untuk mengaturnya, buka menu penjualan lalu pembayaran online. Kemudian klik mulai dengan pembayaran kartu, tambahkan informasi Anda di sini, dan ikuti langkah-langkah untuk menghubungkan akun Stripe Anda. Setelah Anda melakukan itu, hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam pengaturan Anda adalah bagan akun Anda. Saya akan menutup ini, lalu di bawah tab akuntansi, pilih bagan akun. Ini adalah daftar yang sudah terisi sebelumnya dari setiap akun di bisnis Anda, dan Anda bisa menganggap akun-akun ini sebagai kategori untuk uang yang masuk dan keluar dari bisnis Anda. Nantinya, saat Anda merekonsiliasi transaksi atau membuat faktur, Anda akan memilih dari daftar ini. Sebagai pemula, Anda mungkin tidak perlu banyak mengubah di sini, tapi saya akan menunjukkan cara menambah satu akun agar Anda tahu cara kerjanya.
Di sini klik tambah akun. Untuk siap akun saya melakukan persediaan. Anda bisa memberinya kode, nama, dan deskripsi, lalu atur pengaturan pajak default dan klik simpan. Di bawah semua akun, sekarang kita bisa melihat akun yang baru dibuat di daftar kita. Sekarang setelah pengaturannya selesai, mari kita lihat dashboard. Di kiri atas layar, klik beranda untuk kembali. Ini adalah pusat utama Anda di Xero. Ini memberi Anda gambaran cepat tentang bagaimana kinerja bisnis Anda secara sekilas. Jika Anda ingin menutup panduan pengaturan ini, arahkan ke kanan dan klik sembunyikan. Untuk menyesuaikan apa yang Anda lihat di dashboard ini, klik edit beranda di kanan atas. Dari sini, Anda bisa menyembunyikan widget apapun dengan mengklik tombol toggle dan Anda bisa mengatur ulang posisinya dengan cukup menyeretnya. Jika Anda sudah puas dengan tata letaknya, klik selesai. Atau jika Anda ingin menambahkan widget yang belum ditampilkan, klik edit beranda lalu tambah widget. Pada salah satu widget ini, Anda bisa mengaktifkannya kembali, klik selesai, dan jika Anda menggulir ke bawah, Anda akan melihat widget tersebut telah ditambahkan. Untuk menyimpan perubahan Anda, klik selesai. Pada tahap ini, kita belum memiliki data sendiri di sini, jadi jika kita ingin melihat pratinjau dashboard dengan data contoh, klik tombol radio di sini. Di bagian atas, Anda akan melihat bilah navigasi utama Xero. Inilah cara Anda menavigasi. Tab penjualan adalah tempat Anda mengelola faktur, penawaran, dan pembayaran yang masuk ke bisnis Anda. Pembelian adalah tempat Anda menangani tagihan dan pengeluaran yang keluar. Akuntansi adalah tempat Anda menemukan rekening bank dan rekonsiliasi, dan pelaporan adalah tempat Anda menemukan semua laporan keuangan Anda. Di sisi paling kanan, Anda dapat menggunakan ikon plus ini untuk dengan cepat membuat item baru. Jax adalah asisten AI Xero, dan Anda dapat mengaksesnya dengan mengklik tombol ini di sini. Dan ikon kaca pembesar memungkinkan Anda mencari di seluruh kontak dan transaksi Anda. Sekarang setelah Anda tahu cara menavigasi, mari kita lihat rekonsiliasi bank, salah satu bagian terpenting dari Xero. Untuk menunjukkan cara kerjanya, saya akan beralih ke perusahaan demo Xero agar kita memiliki beberapa transaksi nyata untuk dicoba. Untuk melakukannya, klik drop-down di sebelah nama organisasi Anda, lalu pilih Demo Company. Setelah Anda melihat perusahaan demo, kembali ke tab akuntansi dan klik rekening bank. Rekonsiliasi bank adalah cara Anda menjaga pembukuan tetap akurat, dan Anda akan melihat rekening giro di sini dengan item yang siap untuk direkonsiliasi. Klik rekonsiliasi 29 item untuk memulai. Xero menarik transaksi bank asli Anda di sebelah kiri, dan tugas Anda adalah mencocokkannya dengan catatan di dalam Xero di sebelah kanan. Untuk setiap transaksi, Anda menjawab 3 pertanyaan sederhana. Siapa itu? Apa itu? Dan mengapa? Setelah semuanya cocok, laporan Anda akan mencerminkan posisi keuangan Anda yang sebenarnya. Ada 3 jenis transaksi yang akan Anda temui. Beberapa, Xero sudah mencocokkannya untuk Anda. Yang lain, Xero akan menyarankan kecocokan. Dan terakhir, Anda perlu membuat beberapa secara manual. Mari kita bahas satu dari masing-masing jenis. Yang paling mudah akan muncul dengan warna hijau. Itu berarti Xero telah menemukan kecocokan persis antara transaksi bank Anda dan catatan yang sudah ada, seperti cek atau faktur. Cukup klik OK untuk mengonfirmasi, dan Anda sudah selesai. Satu kesalahan yang perlu dihindari di sini, ketika sebuah transaksi muncul dengan warna hijau, jangan buat entry baru secara manual. Catatan itu sudah ada di Xero, jadi jika Anda membuat yang baru, Anda akan mendapatkan duplikat. Beberapa transaksi mungkin tidak cocok secara persis, tetapi Xero masih bisa memberikan saran. Izinkan saya menggulir ke bawah untuk menemukan salah satunya. Dalam kasus ini, Xero mengenali penerima pembayaran dan menyarankan aturan bank yang sudah dibuat sebelumnya. Aturan bank adalah cara yang bagus untuk mengotomatisasi transaksi berulang, sehingga Anda tidak perlu mengkodenya secara manual setiap saat. Mari kita klik kanan pada Edit Rule dan buka aturan ini di tab baru, agar kita bisa melihat cara kerjanya. Setelah Anda berada di tab ini, Anda akan melihat kondisi yang sedang diperiksa oleh Xero. Ketika penerima pembayaran cocok, sistem secara otomatis mengisi kontak dan menetapkannya ke akun yang benar. Mari kita tutup tab ini, lalu klik OK untuk menerapkan aturan tersebut. Pada transaksi yang disarankan lainnya ini, tidak ada aturan, tetapi Xero memiliki cukup informasi untuk membuat kecocokan yang kemungkinan besar benar. Anda dapat memasukkan deskripsi jika diinginkan, lalu klik OK untuk melakukan rekonsiliasi. Untuk transaksi di mana Xero tidak menemukan kecocokan atau tidak memberikan saran, kita membuat entry secara manual. Izinkan saya menggulir ke bawah untuk menemukan salah satu transaksi tersebut. Ketikkan nama kontak di sini, dan Anda bisa membuat kontak baru secara langsung jika diperlukan. Lalu klik di sini untuk memilih akun. Di menu drop-down saya akan mencari dan memilih travel. Lalu tambahkan deskripsi singkat.
Berikan detail yang cukup agar transaksi mudah diingat karena deskripsi yang jelas akan memudahkan Anda dan akuntan nantinya. Lalu untuk merekonsiliasi, klik OK. Entry manual seperti ini umum terjadi untuk pengeluaran kecil yang hanya terjadi sekali dan seiring waktu prosesnya akan semakin cepat karena Xero mempelajari bisnis Anda. Kebiasaan terbaik yang bisa Anda bangun adalah sering melakukan rekonsiliasi, karena dengan begitu Anda hanya perlu menangani beberapa transaksi terbaru, bukan menumpuk transaksi selama berbulan-bulan. Sekarang setelah Anda tahu cara merekonsiliasi transaksi, mari kita lihat cara membuat faktur. Untuk melakukan ini, saya akan kembali ke organisasi saya sendiri. Jadi gulir ke atas, lalu ke menu drop-down, dan pilih organisasi Anda. Sekarang mari kita menuju ke bagian penjualan, lalu ke ikhtisar penjualan. Ini adalah pusat utama Anda untuk semua pemasukan bisnis Anda. Anda dapat melihat semua faktur dan pembayaran Anda di satu tempat yang diatur berdasarkan statusnya. Kita akan membuat faktur dari sini, lalu saya juga akan menunjukkan halaman khusus untuk faktur. Klik panah di sebelah buat, lalu pilih faktur. Jika ini adalah faktur pertama Anda, Xero mungkin akan meminta Anda untuk mengatur template faktur. Jika Anda tidak akan langsung diminta, Anda seharusnya melihat banner seperti ini, dan Anda bisa klik di sini untuk menambahkan detailnya. Anda dapat menambahkan logo dan alamat Anda di sini agar detail Anda tercantum di setiap faktur yang Anda kirimkan. Saya akan melewati bagian ini untuk tutorial, tapi saya sarankan Anda meluangkan waktu sebentar untuk melakukan ini dan menyelesaikan pengaturan Stripe jika Anda belum melakukannya. Saya akan klik batal untuk melanjutkan pembuatan faktur ini. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menambahkan kontak. Mulailah mengetik di kolom kontak, dan jika kontak tersebut belum ada, Anda bisa membuatnya langsung dengan menggunakan tombol ini. Di sini Anda dapat memperbarui detail kontak, lalu klik simpan. Kemudian Anda akan melihat beberapa kolom lagi di bagian atas. Tanggal terbit secara default akan menjadi tanggal hari ini, dan Anda bisa mengatur tanggal jatuh tempo di sini. Xero akan secara otomatis menghasilkan nomor faktur, tetapi Anda bisa mengubahnya. Dan ada juga kolom referensi di sini jika Anda ingin menambahkan sesuatu untuk pencarian di kemudian hari. Lalu di bagian bawah, kita bisa menambahkan item kita. Silakan klik pada kolom item ini, dan karena kita baru mulai, kita akan membuat item baru. Saya akan memberikan kode untuk item ini NGB White, dan saya akan memberinya nama. Untuk harga jual, saya akan masukkan 660, lalu Anda pilih akun penjualan. Akun penjualan adalah tempat pendapatan dicatat, jadi Anda perlu memilih akun pendapatan di sini, seperti 4.000 penjualan. Saya akan membiarkan tarif pajak tetap bebas pajak. Anda bisa menambah atau mengubah deskripsi, lalu saya akan klik simpan. Kembali ke faktur, Anda bisa mengubah jumlahnya, jadi saya akan masukkan 10 dan Anda bisa menambahkan diskon di sini. Untuk diskon, Anda bisa memasukkannya sebagai nilai numerik atau persentase. Saya akan masukkan 10%. Lalu Anda bisa terus membuat faktur Anda dengan mengklik tambah baris untuk menambah item lainnya. Dan Anda selalu bisa menghapus baris di sebelah kanan dengan mengklik ikon tempat sampah. Setelah Anda puas dengan faktur Anda bisa menyetujuinya dan mengirimkannya melalui email hanya dalam satu langkah. Namun jika Anda belum siap untuk mengirimkannya, klik drop-down ini, lalu klik setujui. Ketika Anda siap untuk mengirim faktur yang sudah disetujui nanti, pergi ke penjualan lalu faktur. Klik pada faktur ini untuk membukanya, lalu dengan menggunakan menu 3 titik di kanan atas, Anda bisa memilih email. Kemudian Anda bisa meninjau subjek dan pesannya, melakukan perubahan yang diperlukan, dan jika sudah puas, Anda bisa langsung mengirimkannya. Sekarang setelah kita mengirimkan faktur, mari kita lihat sekilas tentang penawaran dan produk. Penawaran sangat bagus untuk mengirimkan perkiraan biaya kepada pelanggan sebelum mereka berkomitmen, dan kemudian Anda bisa langsung mengubah penawaran menjadi faktur setelah mereka menerima. Di navigasi atas, klik penjualan, lalu penawaran. Klik penawaran baru di kanan atas, dan Anda akan melihat bahwa kolom-kolom di sini sangat mirip dengan yang ada di faktur. Isi kontak Anda, lakukan perubahan pada tanggal penerbitan jika diperlukan, tambahkan tanggal kedaluarsa, dan tambahkan item Anda. Setelah Anda meninjaunya dan melakukan perubahan yang diperlukan, silakan klik kirim. Di sini, Anda akan diminta untuk membuat subjek dan pesan. Anda dapat meninjau ini itu seperti yang telah kita lakukan pada faktur, dan ketika sudah siap, Anda bisa mengirimkannya. Untuk melihat penawaran Anda, klik penjualan, lalu penawaran. Penawaran yang baru saja kita kirim akan ada di tab terkirim di sini. Dan untuk tutorial ini, saya bisa menerima penawaran yang sudah dikirim atas nama pelanggan saya agar kita bisa memindahkannya ke jalur diterima. Untuk melakukannya, centang penawaran yang ingin kita pindahkan, lalu klik terima. Itu akan memindahkan penawaran ke tab diterima di sini.
Dan terakhir, ketika Anda siap untuk menagih mereka, Anda bisa mengambil penawaran yang sudah diterima ini dan menggunakannya untuk membuat faktur. Saya akan memilihnya, klik buat faktur, tandai sebagai difakturkan, lalu klik buat. Semua detailnya otomatis terbawa dari penawaran, dan saya akan simpan lalu tutup ini. Dari halaman faktur kita bisa melihat faktur ini sekarang ada di bawah draft, dan kita bisa melihat bahwa faktur ini merujuk pada penawaran yang awalnya kita buat. Sebelumnya, kita membuat sebuah produk saat menyiapkan faktur pertama kita. Untuk melihat di mana semua barang Anda berada, buka menu penjualan lalu klik produk dan layanan. Disinilah Anda dapat melihat semua yang Anda jual, memperbarui harga dan deskripsi, serta menambahkan produk baru tanpa harus memulai dari tampilan faktur. Kapanpun Anda perlu membuat item baru, cukup klik item baru di sini. Lalu Anda bisa mengisi semua informasi yang diperlukan dan menambahkan item baru Anda. Selanjutnya, mari kita bahas tentang tagihan dan pesanan pembelian. Tagihan adalah cara Anda melacak uang yang keluar dari bisnis Anda ke pemasok. Untuk menuju ke tagihan, klik pembelian, lalu tagihan. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa repot-repot membuat tagihan di Xero? Bukankah Anda bisa membiarkannya muncul di feed bank saat Anda membayarnya? Dan memang bisa, tapi saldo bank Anda hanya menunjukkan apa yang sudah terjadi. Jika Anda memiliki tagihan besar yang jatuh tempo minggu depan, saldo bank Anda sendiri tidak akan memperingatkan Anda tentang hal itu. Namun ketika Anda memasukkan tagihan ke dalam Xero, tagihan tersebut akan muncul dalam pelaporan arus kas Anda. Dengan begitu, Xero dapat menunjukkan secara akurat apa saja yang akan keluar dari akun Anda sebelum benar-benar terjadi. Saldo bank Anda menceritakan masa lalu, tagihan membantu Anda memahami masa depan. Anda bisa membuatnya dengan beberapa cara, tapi untuk sekarang, klik tagihan baru lalu tagihan baru di menu drop-down. Tambahkan detail tagihan Anda di bagian atas, lalu masukkan item-item Anda di bawahnya. Jika semuanya sudah benar, klik setujui. Sebelum kita lanjut, penting untuk memahami bagaimana pembayaran sebenarnya bekerja di Xero. Xero tidak mengirimkan uang ke pemasok Anda. Biasanya Anda akan membayar tagihan tersebut secara langsung melalui bank atau kartu kredit Anda, lalu pembayaran itu akan muncul nanti di feed bank Anda. Ketika itu terjadi, Anda akan mencocokkannya saat rekonsiliasi bank, persis seperti yang kita lakukan sebelumnya. Sekarang setelah Anda memahami tagihan, mari kita lihat pesanan pembelian, yang merupakan satu langkah lebih awal dalam prosesnya. Anda mengirimkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk mengonfirmasi apa yang ingin Anda beli dan dengan harga berapa sebelum mereka mengirimkan apapun atau mengirimkan tagihan kepada Anda. Untuk membuatnya, klik pembelian, lalu pesanan pembelian. Kemudian klik pesanan pembelian baru di kanan atas. Mulailah dengan memilih pemasok Anda di kolom kontak, lalu periksa tanggal dan tanggal pengiriman. Xero secara otomatis membuat nomor pesanan, lalu Anda dapat menambahkan barang-barang yang ingin Anda pesan di bawahnya. Di sini, Anda dapat menambahkan informasi pengiriman, dan setelah Anda puas dengan detailnya, klik setujui untuk mengonfirmasi pesanan pembelian dan menyiapkannya untuk dikirim ke pemasok Anda. Setelah disetujui, Anda akan diarahkan ke pesanan pembelian itu sendiri. Di sini, Anda dapat mencetak atau mengirimkannya melalui email ke pemasok Anda. Nantinya, ketika pengiriman atau tagihan dari pemasok Anda tiba, kembali ke pesanan pembelian ini dan klik buat tagihan. Tinjau barangnya dan klik buat tagihan. Ini akan membuat draft tagihan dengan menggunakan detail yang sama dari pesanan pembelian, sehingga semuanya tetap konsisten dan menghemat waktu Anda. Tinjau detailnya, pastikan semuanya sesuai dengan yang benar-benar Anda terima, dan tambahkan tanggal jatuh tempo. Lalu klik setujui, dan tagihan tersebut akan masuk ke daftar menunggu pembayaran bersama tagihan-tagihan Anda yang lain. Anda dapat melihat tagihan-tagihan ini dengan mengklik di sini, tagihan yang harus dibayar. Menyetujui tagihan bukan berarti membayarnya. Anda hanya mengonfirmasi bahwa pengeluaran tersebut benar-benar ada sehingga muncul di akun Anda. Sekarang setelah kita membahas tagihan, mari kita lihat pelaporan, di mana semua yang telah Anda masukkan di Xero mulai terintegrasi. Untuk menunjukkan pelaporan dengan data nyata, saya akan kembali ke perusahaan demo. Satu catatan singkat sebelum kita membuka laporan apapun, Xero hanya dapat melaporkan apa yang sudah Anda masukkan. Jadi transaksi yang belum Anda rekonsiliasi tidak akan termasuk. Jika suatu laporan terlihat tidak sesuai atau tidak lengkap, periksa rekonsiliasi Anda terlebih dahulu. Sekarang pergi ke pelaporan dan pilih semua laporan. Anda akan melihat daftar besar laporan di sini. Ada banyak pilihan, tapi jangan sampai Anda kewalahan karena Anda hanya akan menggunakan beberapa saja secara rutin. Anda dapat memberi tanda bintang pada salah satu laporan ini untuk menambahkannya ke favorit Anda, dan laporan-laporan tersebut akan muncul di bagian atas menu pelaporan sehingga Anda bisa mengaksesnya kembali hanya dengan satu klik. Mari kita buka neraca. Laporan ini memberikan gambaran singkat tentang keuangan bisnis Anda pada titik waktu tertentu, apa yang Anda miliki dan apa yang Anda hutangi.
CAT juga akan menggunakan laporan ini untuk menunjukkan cara menyesuaikan laporan Anda. Di sini Anda dapat mengubah rentang tanggal menggunakan preset ini. Anda dapat memasukkan tanggal khusus atau memilih salah satu dari daftar. Anda juga dapat menambahkan periode perbandingan yang berguna untuk melihat bagaimana angka Anda berubah dari bulan ke bulan, kuartal ke kuartal, atau dari tahun ke tahun. Saya senangkan pilih kuartal dan 3 kuartal. Klik perbarui untuk menerapkan perubahan Anda. Anda juga dapat memfilter laporan dengan mengklik filter di sini. Pilih filter, terapkan, lalu klik perbarui. Anda akan melihat bahwa datanya berubah, dan filter akan tercermin di header laporan. Untuk menghapus filter, cukup klik X lalu perbarui laporan sekali lagi. Kapanpun Anda perlu membagikan laporan, Anda dapat mengekspornya dalam format PDF, Excel, atau Google Sheets. Dan setelah laporan diatur persis seperti yang Anda inginkan, klik drop-down di bawah simpan sebagai dan pilih custom. Beri nama laporan tersebut lalu klik simpan. Jika Anda kembali ke pelaporan dan semua laporan, sekarang Anda akan menemukannya di bawah tab custom kapanpun Anda membutuhkannya. Dengan begitu, Anda tidak perlu lagi melakukan penyesuaian tersebut lebih dari 1 kali. Dan itulah semua yang perlu Anda ketahui untuk mulai mengelola akuntansi harian Anda di Xero. Jika Anda belum mendaftar dan sekarang siap untuk memulai, ingatlah bahwa Anda dapat menggunakan tautan khusus di deskripsi untuk mendapatkan diskon 90% selama 6 bulan pertama menggunakan Xero. Jika Anda ingin belajar lebih lanjut, saya memiliki tutorial mendetail yang membahas beberapa hal yang tidak sempat kita bahas hari ini. Tonton video itu selanjutnya atau temukan di deskripsi di bawah ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.